Bos, naga-naganya nih ada yang masa kecilnya kurang bahagia nih. Lihat aja, girang bet bisa naik siput-siputan. Udah Neng Gelis, malu atuh rebutan sama bocah. Kalau kangen pengen ngemil siput, yuk sini kita cari aja di daftar menu. Yes, mumpung kita lagi di tempat makan keluarga yang dijuluki sebagai hidden gems terbaik di Kabupaten Tangerang. Wih. Padahal dulunya bos, tempat ini adalah kolam pemancingan yang terbengkalai nggak terurus. Untung deh kepegang sama pengelola yang tepat. Sekarang jadi keren banget kan? Lokasi nongki dikelilingi danau ini bisa jadi surga tersembunyi buat yang kangen sama masakan Betawi Sunda. Dan masaknya masih orisinil, pakai kayu bakar dan tungku. Suasananya juga cocok buat kumpul keluarga sambil menghirup udara segar minim polusi. Bos, mau tahu kagak cuannya usaha kuliner Betawi Sunda? Ikutin terus di Cuan Bos. Ini dia nih, Simpo Ella yang endusannya tajam bener. Pas nemu lokasi ini, langsung satset otak bisnisnya muter. Dan, tara! Hasilnya tempat makan seluas 2 hektar ini jarang banget sepi pengunjung. Si kolam ikan tak terurus, langsung sulapan berubah wajah jadi resto ciamik kayak gini. Sampai sekarang, udah bisa buka 2 cabang rumah makan loh. Jos Mpok! Saya baca ya orang zaman sekarang nih ya, udah ngap dah tuh sama namanya kota-kota, ya kan? Jadi saya nyarinya yang udahlah di dalam-dalam aja, ya. Tempatnya masih asri, masih enak, suasananya, udaranya. Pede aja sih saya mah, yang penting kualitas kitanya diutamain. Jadi namanya orang udah tahu kualitas, ya orang mah pasti datang teh. Catat tuh bos, kalau udah pada kecantol rasa dan kualitas, mau lokasi nyempil di pelosok kayak apa mah, pengunjung tetap bakal nyamperin. Apalagi kalau warga sekitar juga diajakin cuan bareng dan jadi partner supplier bahan-bahan sayur dan bumbu aneka tumisan legend di sini. Mulai dari kembang pepaya, genjer sampai jantung pisang. Mantap. Warga juga diajakin kerja bareng jadi karyawan di sini, bos. Jadi bisa panen cuan sama-sama. Kalau orang dapurnya, saya orang terdekat juga. Orang ibaratnya ya kayak masih keluarga ya keluarga, tetangga terdekat saya pakai dulu. Soalnya kan sekarang ya habis pandemi gitu banyak orang yang nganggur ya. Jadi yuk ikut saya bareng-bareng. Soalnya kan saya butuh mereka butuh saya. Ada untungnya juga bos, tangan warga asli tuh bakal bikin masakan jadi lebih sedap. Apalagi masaknya masih pakai tungku tradisional begini. Aroma smoky-smokinya itu khas banget, ya nggak sih? Pantesan aja pengunjung pada ketagihan. Lihat aja tuh pecak guramenya, gurame bakarnya, sayur besan khas Betawinya, sampai aneka tumisan sayurnya. Aduh, bikin diet gagal total. Apalagi kalau makannya di atas saung getek begini. Fix auto nambah sih. Takis bos, kita diet mulai besok aja. Jangan grogi masalah harga bos. Walaupun tempat dan makanannya asoy, harganya nggak bikin dompet letoy. Semua menu di sini tuh dibanderol mulai 15 sampai 90 ribuan aja per porsi. Bonusnya, kalau bawa bocah, sekalian puas-puasin angon. Bebasin main sesukanya. Playgroundnya dijamin bikin betah dah. Karena viral di medsos, di TikTok, di Instagram, ya kita mau coba-coba aja sini. Baru kali ini, ya ternyata ya tempatnya bagus, lumayan. Menunya makanannya enak. Yang kebetulan kita juga suka ikan-ikanan, jadinya ya cocok. Yes, ini nih bukti kalau promosi via medsos tuh sakti banget bos. Kan para peselancar digital kayak Pak Sigit dan keluarga langsung berombongan datang ke sini. Jadi gemes deh, pengen ngulik cuan restonya Mpok Ella ini. Boleh bocorin tipis-tipis dong, Pok? Sebenarnya sih kayak gitu mah naik turun ya Kak ya, namanya usaha kan kita ada naik turunnya.
Ya kita ambil rata-ratanya aja di 40-60 lah. Wow, cuannya beneran sedep kayak bumbu masakannya, bos. Tapi sebelum ada cuan, kudu siap mental juga hadapi cobaan, bos. Up and down bisnis mah kayak lauk makan hari-hari ya, apalagi di masa pandemi melanda. Empo Ella bahkan kudu pasang kuping tebal waktu banyak orang nyinyirin usahanya ketika awal-awal buka dulu. Enggak ditipu sih enggak ya, cuman ada aja orang yang nggak suka sama kita kan. Jadinya apapun itu dicari kesalahan kita, tapi alhamdulillah sih enggak. Ada kerja keras, ada keringat yang diperas, tapi pastinya diikuti hasil yang jelas. Makin berkah barokah kalau usahanya bisa mendatangkan manfaat buat orang sekitar. Makin ngebut deh cuannya. Syaratnya, bisnis kudu dijalanin dengan jujur dan jaga kualitas rasa dan bahan makanannya. Bener gitu nggak, Mpok? Nah bos, udah lihat kan kuliner Saung Babe? Kalau mau coba usaha, coba dulu. Insya Allah cuan bos. Arek naon orang jojogetan gitu ih. Wah, naga-naganya bakalan seru nih kalau kita bisa nimbrung. Hihi. Ini nih serunya flash mob yang sempat viral dulu, bos. Siapapun bisa ikutan. Makin seru lagi kalau ajojingnya di tempat yang adem seger gitu kan, bos. Kayak di sini nih, di Puncak Bogor. Hihi. Sembari kita siap-siap liburan di One Stop Holiday di rumahnya aneka satwa asal Afrika. Biar kita kayak seleb-seleb idola bangsa ini, bos. Hihi. Lihat tuh Melanie Ricardo, Fairuz Arafik, dokter cantik Reisa Broto Asmoro, juga Jessica Iskandar yang seru banget boyong keluarganya main sambil belajar mengenal aneka binatang. Dah lah, dijamin gak mau pulang deh kalau kesini. Makanya sampai disediain penginapan segala. Kurang lengkap apa coba? Hai bos, mau tahu nggak seberapa cuan bisnis wisata berkonsep One Stop Holiday di Rose Safari Garden? Dan kemana? Stay tune, cuan bos! Emang sih, rumahnya satwa-satwa dari seluruh dunia ini udah lama jadi kesayangan keluarga Indonesia. Namanya aja One Stop Holiday, jadi cukup ke satu lokasi, udah dapet semuanya. Padahal dulunya sang pemilik hanya berniat menampung aneka satwa dari berbagai negara, bos. Nah, saking koleksinya udah kebanyakan, akhirnya dibuka deh Taman Safari gak jauh dari sini. Ini adalah cikal bakal sebenarnya dari Taman Safari. Owner kita dulu bisnis awalnya adalah sirkus oriental, yang dimana tempat ini adalah sebagai tempat base camp untuk penampungan satwa-satwa. Nah, walaupun udah berusia hampir setengah abad, tempat yang berdiri sejak tahun 1979 ini gak pernah sepi pengunjung, bos. Keluarga sampai rombongan besar pasti melipir ke sini. Gak cuma buat liburan, bahkan buat bikin sesi foto prewedding dengan nuansa jungle dan adventure yang lain daripada yang lain pun banyak. Mau dibablasin sekalian sampai wedding eventnya digelar? Bisa diatur. Staf dan manajemen siap mewujudkan pernikahan impian Anda dengan konsep yang dijamin beda. Gimana nggak beda kalau meritnya sampai ditemenin gajah segala? Hihi. Nah, buat keluarga yang bawa bocil, ajakin aja menjelajah mini zoo. Anak bisa puas main dan belajar tentang kehidupan satwa yang aman diajak berinteraksi. Apalagi Mas dan Mbak Kiper selalu mendampingi, jadi dijamin aman jaya deh. Kenalin nih, Ozzy dan Putra, si zebra asal Afrika. Mereka satu geng nih sama Bara, si hewan lama asal Amerika Selatan. Kalau di kampung halamannya, lama biasa dipakai buat angkut barang, bos. Tapi kalau di sini, jadi partner main dan foto bareng. Hihi, naik kelas dong ya. Tapi emang, satwa di sini tuh semuanya disayang dan dijamin kesejahteraan hidupnya, bos. Mereka diperlakukan dengan cinta, dimandiin, dikasih makanan terbaik, dan diajak main terus. Biar selalu happy. So sweet banget ya. Kita tidak hanya menunjukkan satwa, tapi kita ada edukasi
satwa, di mana para pengunjung juga diberitahu pengetahuan tentang satwa asalnya dari mana sih. Cakep nih, karena sepulang dari sini bocil dijamin makin pintar dan sayang alam. Makanya tempat ini menyabet penghargaan sebagai destinasi wisata ramah anak dari Kementerian Pariwisata dan Hotel Resort nomor 1 di kawasan Puncak Bogor. Jempol. Lanjut kita, siap-siap nonton atraksi keterampilan satwa. Animal Show burung-burung gemes ini jadi salah satu kesayangan pengunjung nih. Wih, yuk kumpulin keberanian ngasih makan si bongsor enggang cula paruh emas yang walaupun gede tapi jinak dan pinter bos. Hihi, tapi tetap aja deg-degan ya. Di sini nggak cuma ada satwa, tapi banyak wahana lainnya. Kayak gini nih, bisa gila-gilaan mainan tabrak-tabrakan mobil. Namanya bumper car bos. Tiketnya cuma 20 ribuan, seru parah. Wah, happy banget ya bisa healing di tempat yang bikin kita berasa deket banget sama alam begini. Gimana kalau kita panjangin waktu liburan? Terus ambil deh satu kamar estetik bernuansa satwa yang fasilitasnya lengkap banget di sini bos. Ada banyak pilihan kamar, mulai dari harga 800 ribu sampai 4 jutaan per malam bos. Kamarnya unik, di dalamnya ada misalnya gedung leopard. Di dalam kamar-kamar itu kita bikin nuansa leopard. Dan di dalamnya juga kita akan ada edukasi. Leopard itu ada beberapa jenis sih. Itu akan tertera di kamar masing-masing kamar di gedung leopard. Ini sih keren. Bahkan sampai mau bobo pun kita masih bisa belajar tentang satwa. Hihi. Nah, kalau mendadak perut keroncongan, tinggal mencelok aja kita ke restonya. Pilihan menunya banyak, mulai dari masakan Nusantara, Asia, salad, sampai aneka dessert yang manis segar ada semua di sini. Kita kalau di sini rata-rata 50% tingkat hunian kamar, rata-rata ya, untuk di hari biasa dan lain-lain. Kecuali kalau event-event besar seperti school holiday, akhir tahun, lebaran, kita udah pasti full. 50% dari kamar kita 317 kamar. Udah pasti mentok lah ini cuannya. Kalau lihat cuan dari hunian kamar aja misalnya, taruhlah harganya rata-rata 1 jutaan. Kalau full book kan masuk tuh 317 jutaan per malam. Separohnya aja masih 150 jutaan per malam. Hihi. Belum lagi cuan yang mengalir dari keran restoran. Aneka wahana, atraksi, tiket masuk, penjualan souvenir, sampai event khusus kayak wedding dan pre-wed gitu bos. Pusing-pusing dah tuh ngebayangin cuannya. Haha. Tapi perjalanan panjang bisnis sampai hampir setengah abad pastinya banyak banget jatuh bangunnya bos. Ya nggak sih? Tapi kalau tetap konsisten dan rajin bikin inovasi, bisnis bakal terus bertahan, bahkan makin berkembang. Betul begitu kan Mas Dodi? Hihi. Bisnis apapun lumrah ketika terjadi naik dan turun. Selalu semangat, yang penting cuan bos. Bos, absen dulu dong. Ada yang suka durian gak? Weleh, banyak banget yang suka. Emang gak salah sih kalau si raja buah ini banyak banget fansnya. Mau dimakan langsung atau dibikin jadi olahan, rasa dan aromanya tetap gak ada lawannya bos. Nah, karena durian ini serba enak kalau diolah jadi apa aja, sekalian aja kita bahas bisnisnya bos. Biar sekalian jadi raja cuan lewat rejeki dari raja buah. Bos, pengen beli durian anti jong, garansi 100%. Tak enak tak bayar. Lajorta Durian solusinya. Ayo bos. Bisnis durian di Indonesia emang gak ada matinya bos. Karena produksi durian di Indonesia menjadi yang tertinggi nomor 2 di dunia setelah Thailand. Dengan produksi yang mencapai 1,16 juta ton per tahun, serta angka konsumsi hingga 1,8 kg per kapita setiap tahun. Salah satu outlet durian yang ada di Indonesia, ya ini dia bos, Lazorta Durian. Lapak dengan brand ini sudah berdiri sejak tahun 2005.
Tapi bukan sembarang lapak ya bos, konsepnya one stop shopping. Di sini pengunjung gak hanya sekedar makan durian, tapi bisa milih mau mengkombinasi aneka olahan buah durian. Cakep nggak tuh? Begitu masuk, pengunjung langsung disambut sama puluhan durian yang berjajar di etalase. Dari tampilannya aja udah kelihatan ya bos, emang gak kaleng-kaleng nih. Lihat aja tuh, gede-gede banget bos ukurannya. Bos, milih durian langsung di etalasenya biasanya bisa memberikan kepuasan tersendiri bagi para pelanggan. Nah, setelah makan buah durian langsung dari kulitnya, biasanya pengunjung juga mau icip-icip menu olahannya. Bahkan gak jarang ada yang sampai bawa pulang untuk dijadikan buah tangan. Boleh juga nih konsep one stop shopping. Oke deh, sekarang gimana ceritanya nih Bang? Awalnya Bang Ginting bisa kepincut sama durian. Ya aku juga udah mulai kelas 5 SD udah ada sedikit bisnis durian kecil-kecilan. Karena di Medan itu dulu khususnya di kampung kami, kalau pas musim itu hari libur. Jadi aku manfaatkanlah waktu itu untuk berbisnis durian gitu. Wih, mantap kali abang nih. Dari sekolah dasar ada bakat cuan rupanya. Oh iya, lapak Bang Ginting ini juga ngasih garansi buat pelanggannya bos. Jadi kalau ada durian yang rusak atau rasanya nggak bagus, bisa langsung ditukar dengan buah yang baru. Tapi kalau menurut Bang Ginting nih bos, di sini hampir nggak pernah ada buah yang zonk, karena yang disajikan adalah durian dengan kualitas premium. Bah, apa iya tuh Bang Ginting? Kita mengutamakan kualitas dan yang paling penting kepuasan pelanggan. Karena kita itu garansi 100%. Kuy, sekarang kita absen ya. Ada durian apa aja sih di sini? Mayoritas emang durian Medan, tapi ternyata nggak cuma itu bos. Berbagai jenis durian lain juga tersedia, seperti durian lokal Nusantara, durian montong, bahkan hingga musangking. Jenis duriannya udah, sekarang kita geser ke menunya ya. Banyak banget nih bos. Ada jus, ketan, pancake, mochi, es krim, es teler, es lava. Aduh, nggak habis-habis deh bos. Harganya juga super affordable, mulai dari Rp15.000 aja. BTW, ini semua murni berbahan dasar durian ya bos. No campur-campur and no tipu-tipu. Yang paling recommended, es lava durian ini bos, yang disajikan bareng topping yang lain, seperti jelly, kelapa, melon, dan alpukat. Pancake dan es krimnya juga buatan sendiri bos, jadi rasanya otentik khas Lazorta Durian. Karena ini usaha kuliner, jadi kepuasan pelanggan diukur dari enaknya produk yang disajikan. Yang terpenting adalah konsisten menjaga kualitas durian. Nah, seperti yang kita tahu ya bos, buah durian itu emang musiman. Tapi stok durian di sini nggak pernah kosong, karena Lazorta punya beberapa kebun di sejumlah daerah penghasil durian. Channel suppliernya juga banyak bos, jadi kalau habis, ya tinggal kontak deh. Itu juga yang bisa dicontoh ya bos, pentingnya memaintain hubungan dengan rekanan, biar cuannya tetap ngalir bos. Jadi kalau dirangkum, kurang lebih kayak gini bos. Pertama, konsep unik one stop shopping dan menjangkau semua kalangan. Selanjutnya, mengedepankan kepuasan pelanggan dengan memperhatikan kualitas produk. Terakhir, menjaga relasi dengan rekanan. Kalau tadi tips buat usaha durian, sekarang ada tips dari Bang Ginting cara memilih durian yang super endes. Bos, tips milih durian yang mantep itu pertama dilihat dari kerenggangan duri. Nah, kedua, dari beratnya dia lebih ringan daripada yang mentah seperti ini, lebih berat dia. Nah, jadi kedua memastikan rasa. Kita memastikan rasa itu dari baunya. Kalau dia baunya agak lebih lembut, dia hanya creamy manis. Tapi kalau baunya dia lebih tajam, dia rasanya lebih manisnya lebih keras, kepait-paitan gitu. Yuhu, yang ditunggu sama bos-bos. Berapa sih omset dari bisnis durian ini? Well, harga jual terendah buah durian di sini sekitar Rp30.000. Dalam sehari, sedikitnya bisa menghabiskan 500 buah durian. Kalau dikali sebulan, kebayang dong, udah ratusan jut-jut deh pasti. Wah, ini sih Sultan Durian namanya. Ampun.
Pendapatan kotor per bulan dijamin lebih dari cukup untuk mengupah 70 karyawan yang job desk-nya macam-macam. Kalau durian ini agak unik dia, jadi intinya jujur dan memuaskan konsumen, ya pasti rezeki datang. Agar usahanya makin dikenal, media sosial mau nggak mau jadi pilihan Bang Ginting untuk berpromosi. Jadi harus rajin update dan konsisten posting konten yang menarik, biar produknya tetap eksis dan cepat dikenal pasar. Kedepannya, Bang Ginting punya target memiliki outlet di seluruh wilayah Indonesia. Gimana bos? Jangan cuma mabok durian dong tapi ilmu cuannya juga kudu ketransfer nih. Bisnis durian itu sama seperti buah duriannya. Rasanya manis, tapi jangan salah, ketusuk durinya rasanya sakit. Yang penting utamakan kualitas, pelanggan Anda terpuaskan. Cuan bos! Kayak Danar nih misalnya, demi bisa mendapatkan tiket termahal seharga 11 jutaan, ia sampai rela menjual motor dan kulkasnya di pasar online bos. Walah, ia bahkan sempat berniat minjem duit ke pinjaman online alias pinjol, tapi nggak bisa karena KTP-nya hilang. Banyak juga fans berat yang ikutan war berburu tiket presale yang langsung ludes di hari pertama launching. Hihi. Ya nggak kebagian, banyak. Antriannya aja sampai 500.000 orang lebih. Jangan sedih, bahkan Mas Menteri Pariwisata Sandiaga Uno aja ikutan war bos. Hihi. Tapi di depannya udah ada 500.000 orang yang ngantri duluan. Terus Bang Sandi sempat nyeletuk nih, semoga Coldplay mau nambah 1 hari lagi konsernya di Indonesia. Hihi. Ya namanya juga lagi super duper hype, semua orang gak mau ketinggalan ikutan tren pengen nonton konser Coldplay. Tiket presale-nya yang dijual 17 Mei lalu langsung wush, ludes gitu aja dalam hitungan jam doang. Termasuk tiket termahalnya yang 11 jutaan itu bos, udah sold out. Ngeri, pada tebel-tebel amat ya dompetnya. Hihi. Ya iya aku gagal lagi, udah ngeluar padahal udah standby tuh ya jam 10 teng-teng 00. Tapi gagal, gak dapet tiket. Dengan tagline tangan secepat kilat, 3 orang gadis muda menjaring cuan yang gurih dari jasa war tiket. Emang ya, modal utamanya ya pergerakan ala The Flash yang super cepat. Semua jenis tiket konser dan event siap mereka sikat dalam pertarungan. Jadi penasaran gak sih gimana caranya mereka ini nge-war? Kok bisa aja dapet tiket yang terbatas dan langka sekalipun? Hihi. Hai bos, mau dapat penghasilan dengan modal 0 rupiah, kalian bisa kerja di mana aja sambil goler-goler, sambil di kamar mandi, sambil masak, sambil urus anak. Ikutin terus ya di Cuan Bos. Yes, Kak Cindy dan 2 sahabatnya ini emang hobi banget yang namanya nonton konser bos. Ngerasain sendiri susahnya dapet tiket, kepikiran ide bisnis out of the box. Awalnya sih cuma iseng aja, bikin ala-ala just tip tiket di akun Instagram pribadi. Ternyata yang nitip banyak. Akhirnya sekarang dikelola profesional deh, sampai banjir cuan kayak gini. Meski baru setahunan dijalankan, timnya udah ada 3 orang. Belum lagi 50 orang tenaga freelance-nya. Wedian! Awalnya nih kita kan nonton Justin Bieber. Kayak kita tuh mikir gimana ya kita biar balik modal. Jadi kita coba di IG pribadi, kita bilang siapa nih yang mau ikutan just tip lagi. Banyak banget nih antusias orang-orang pengen war tiket gitu. Jadi ternyata banyak juga ya peminatnya. Terus keterusan deh. Super cool! Bisnis ini beneran kekinian banget. Di saat hampir semua orang tergila-gila konser, disitulah peluang disikat. Mantap! Sekali just tip, Kak Cindy mampu mengumpulkan 20 tiket dari masing-masing anggotanya loh bos. Yang ikutan just tip pun datang dari seluruh Indonesia. Bahkan ada yang nitip lebih dari 1 tiket. Cakep! Ada cerita lucunya juga nih bos. Karena awalnya dikerjakan sambilan sembari kerja kantoran, ada keseruan kucing-kucingan yang serba menegangkan segala bos. Haha. Kak Cindy dan tim kudu ngumpet-ngumpet demi bisa nge-war tiket tanpa ketahuan bosnya. Hihi. Ini sih beneran kayak perang ya, taruhannya profesi bos. Hihi.
biasanya kayak kalau mau war jam 10 nih misalnya, kita 15 menit sebelum nih kita kayak kamar mandi dulu deh gitu. Kalau enggak kita cari spot yang nggak kelihatan. Atau kalau misalnya yang si bosnya bisa diajak kompromi kayak, boleh nggak sih kita ngewar tiket dulu gitu. Salut deh sama perjuangan warnya. Ini mah beneran ngewar resmi bos. Nggak kayak calo ilegal yang ngeborong tiket terus dijual lagi. Makanya klien juga kudu sabar. Karena para pejuang tiket ini juga kudu bikin strategi jitu biar dapet tiketnya. Kalau nggak sabaran, ya bye aja deh. Kak Cindy, tapi nge-share data pribadi buat ngewar tiket gini aman kan ya? Jaminannya apaan tuh? Kalau misalnya tiketnya udah dibeli, data mereka semua kita hapus. Jadi nggak ada di device kita data mereka. Karena buat beli tiket tuh datanya harus lengkap kan. Kayak KTP, nama, email, segala macam itu ada lengkap. Jadi kalau misalnya amit-amit HP kita hilang, kan bisa tuh ya orang curi data segala macam, kita langsung kita hapus. Kita nggak usah DP di depan. Kan kalau misalnya just tip yang berkeliaran itu bayar dulu nih di depan, atau tiketnya juga ditransferin ke kita. Kalau kita tuh sistemnya enggak. Jadi aku kasih nomor pembayarannya, kamu bayar sendiri ke banknya. Oh, pantes pada ketagihan. Dan percaya nitip war tiket ke timnya Kak Cindy. Sistemnya transparan banget ya bos. Keren lah. Jadi siapa nih yang udah setengah putus asa buat dapetin tiket Coldplay? Dah lah, DM aja ke kontak Instagramnya Wartix Pro. Jaminannya 90% bakal dapet tiket loh bos. Mantep gak tuh? Seneng bang. Aduh, aku soalnya emang ngikutin lagunya kan kak. Terus emang aku juga suka banget sama Coldplay. Aku emang udah tahu dari awal tahun, karena kan emang udah ada rumor tuh katanya GBK tuh mau di booking tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 12 November katanya. Ya udah aku kayak udah kayak gini mah Coldplay nih. Jadinya bener dapet. Oh iya, Kak Cindy dan tim gak cuma ngewar tiket konser ya bos. Nitip tiket apapun bakal dilayanin. Mulai tiket festival, perhelatan besar macam Indonesia Open, dan aneka acara publik lainnya, semua bisa dijustipin. Fee just tip-nya juga beragam, tergantung seberapa besar animo masyarakat dan langka tidaknya ini tiket. Fee-nya mulai dari 35 sampai 600 ribuan, masih aman banget kan? Jadi kepo kan sama berapa cuan yang masuk dari jasa titip tiket konser? Kalau buat si tim intinya doang ya, sebulan kita kurang lebih 4 juta sampai 5 juta lah. Widih, lumayan banget kan buat ukuran side job bos. Apalagi kalau medan pertempurannya seseru tiket Coldplay kayak sekarang. Dijamin meroket deh tuh pendapatan. Hihi. Tapi yang jelas, menjalankan bisnis jasa begini, modal utamanya ya jujur dan transparan, biar customer puas dan tidak merasa dirugikan. Alhasil kan jadi punya pasukan pelanggan yang loyal abis. Gimana? Keren kan ide bisnis Kak Cindy dan kawan-kawan? Mangga atuh bos, cari ide yang unik begini, yang pasarnya besar, pemainnya masih sedikit, minim kompetitor, out of the box, tapi peluang cuannya juga bikin segar. Hai bos, kalian kalau mau ikut usaha yang out of the box, kuncinya cuma 3. Kalian harus kerja keras, sabar, dan tekun. Yang penting cuan bos. Wah, ini apa dapet loh? Bos, nggak ada cerita ya mau bisnis nunggu tua. Mumpung masih muda, sikat bos bikin usaha. Nah, ada nih beberapa jenis bisnis yang lagi jadi inceran anak muda banget di tahun 2023 ini. Pertama, bisnis kue. Udah nggak zamannya anak muda gengsi masuk dapur. Banyak banget yang malah punya passion masak, terus bikin bisnis aneka jenis kue. Ini pasarnya gede bos. Kue basah atau kering sama-sama bejibun pesenannya. Apalagi sekarang zamannya kirim-kiriman hampers. Lanjut bos, namanya juga anak muda, penampilan nomor 1 dong. Makanya bisnis aksesoris masih gede peluangnya. Siapin aja tuh pernak-pernik penunjang penampilan, kayak perhiasan, bandana, scarf, strap masker, dan lainnya. Kalau jago, bikin aja sendiri bos, lalu tawarkan produk custom, jadi nggak pasaran deh. Satu lagi nih bos, bisnis thrift shop juga lagi naik daun. Aneka produk fashion second hand bisa jadi magnet buat yang pengen bergaya tapi budget pas-pasan.
Atau demi menemukan produk yang unik dan vintage, tinggal cari distributor terpercaya. Terus mulai deh bisnis Anda, bos.